Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, siswa-siswi SMP Negeri Madani Pekanbaru? Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita setelah melaksanakan penilaian tengah semester beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan judul Himpunan. Pertemuan kali ini, nanti anak-anak akan mempelajari tentang mengenal himpunan. Bahkan nanti bakalan ada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Itu akan membahas tentang macam-macam himpunan, diagram Venn, dan hubungan antar himpunan. Jadi, untuk kali ini kita hanya khusus kepada mengenal himpunan. Nah, untuk pertama kali ini, Ustaz akan mencoba mengingatkan tentang bagaimana kita mengenal himpunan. Anda semua pasti pernah atau bahkan sering melihat warna merah, kuning, dan hijau. Tidak jarang setiap kita pergi ke sekolah, warna ini selalu kita jumpai. Ini merupakan kumpulan. Kira-kira kumpulan apa ya? Ada yang bisa menebak? Ya, kumpulan warna lampu lalu lintas. Alhamdulillah, bagi yang bisa mengingatnya dengan baik. Bagaimana jika ayam, burung, angsa, bebek, ini juga merupakan kumpulan? Kira-kira ini kumpulan apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Hewan berkaki dua. Nah, bagi Ananda yang masih merasa kebingungan, Ustaz akan coba berikan contoh lainnya. Perhatikan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini juga merupakan kumpulan. Ada yang tahu kumpulan apakah ini? Ya, benar. Kumpulan angka. Bagaimana dengan A, B, C, D, dan E? Ini juga bisa kita katakan kumpulan. Namun, kumpulan apakah ini? Ya, benar. Kumpulan huruf. Lanjutkan dengan contoh berikutnya. Persegi, jajar genjang, trapesium, dan persegi panjang. Ini juga merupakan kumpulan. Tapi kumpulan ini dinamakan dengan segi 4. Berikutnya tabung, kubus, dan balok. Juga merupakan kumpulan, yang mana kumpulan ini disebut dengan bangun ruang. Ya, betul. Contoh yang telah Ustaz berikan tadi, sekarang kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, didefinisikan atau mempunyai batasan. Contoh, rombongan siswa kelas 7 SMP Negeri Madani yang berwisata ke Kampar. Kira-kira berapa ya jumlah anggotanya? Ya, 50. Putra 25 dan putri 25. Contoh berikutnya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Berapa aja anggotanya? 1 sampai 9. Yang ketiga, kumpulan hewan pemakan daging. Kira-kira sapi masuk nggak ke dalam himpunan ini? Nggak tahu. Nah, sekarang coba Anda perhatikan beberapa contoh berikut ini. Anda harus bisa menarik kesimpulan apakah dia himpunan atau bukan himpunan. Pertama, kelompok siswa cantik. Himpunan atau bukan himpunan? Ingat kembali definisi himpunan ya. Ya, bukan himpunan. Ada yang tahu alasannya? Karena definisi cantik masing-masing orang itu berbeda. Mungkin si Ani mengatakan dia cantik, tapi kata si Roza kurang cantik. Ya, dan sebagainya. Contoh 2, kelompok siswa laki-laki, himpunan atau bukan himpunan? Jelas ya, jelas laki-laki, jelas. Berarti ini himpunan.
Yang ketiga, kelompok makanan enak. Himpunan atau bukan himpunan? Coba Anda pikirkan baik-baik. Ya benar, bukan himpunan. Bisa jadi soto disukai oleh Tony. Namun kenyataannya Joko malah tidak suka soto. Katanya tidak enak. Berarti definisi enaknya beda-beda. Lanjut contoh 4, kelompok mobil murah. Himpunan atau bukan? Bukan himpunan. Bisa jadi yang punya Fortuner mengatakan mobilnya mahal. Namun yang punya mobil Ferrari keluaran terbaru mengatakan itu murah. Jadi batasan mahal dan murahnya tidak jelas. Contoh kelima, kelompok bilangan ganjil, himpunan atau bukan himpunan? Jelas ya, karena batasannya jelas, yaitu bilangan ganjil. Berarti dia himpunan. Kelompok bilangan prima, himpunan atau bukan? Ya jelas, ini merupakan himpunan, bilangan prima. 7. Kelompok siswa pintar, himpunan atau bukan? Bukan himpunan. Dan yang terakhir, kelompok nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf Z. Ya, bukan himpunan. Mana ada nama hari, mulai dari Ahad sampai Ahad lagi yang diawali dengan huruf Z. Itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan dengan notasi himpunan dan anggota himpunan. Notasi himpunan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan lain-lainnya. Jika notasi anggota himpunan itu dilambangkan dengan huruf E. Seperti ini ya, seperti huruf E. Sedangkan notasi yang bukan anggota himpunan, lambangnya seperti E tadi di atas, tapi ada garis yang membelahnya di sini. Perhatikan ya nak ya. Nah, selanjutnya, anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Ini dia lambangnya, kurung kurawal. Perhatikan contoh berikut. A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Atau boleh kita tulis A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. Berapa saja bilangan ganjil yang kurang dari 10? Ya, benar. 1 anggota himpunan A. Gitu ya cara membacanya. 3 anggota himpunan A. 5 anggota himpunan A. 7 anggota himpunan A. Dan 9 anggota himpunan A. Seperti yang Anda ketahui bahwa 1, 3, 5, 7, dan 9 merupakan bilangan ganjil. Berikutnya yang bukan anggota bisa kita sebut bahwasanya 2 bukan anggota himpunan A. Begitu juga dengan 4, 6, 8, dan 10. Kenapa? Karena 2, 4, 6, 8, dan 10 merupakan bilangan genap. Sekarang kita lanjutkan menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contoh, himpunan A sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan B sama dengan faktor dari 12. Himpunan C sama dengan bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, bentuk himpunan A, B, dan C ini merupakan cara menyajikan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Cara penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan X dengan X bilangan prima kurang dari 10. Anda masih ingat bilangan prima yang kurang dari 10? Ya, 2, 3, 5, dan 7. B adalah anggota himpunan X dengan X faktor dari 12. Berapa saja faktor dari 12? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. C adalah anggota himpunan X dengan X bilangan ganjil kurang dari 11. Silakan Anda pikirkan sendiri.
Nah, cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Perhatikan, tadi kita ketahui bahwa himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Berapa saja dia? Kita buat anggotanya di sini. Ingat, kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7. Himpunan B sama dengan faktor dari 12. Maka kita tulis B kapital sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tutup kurung kurawal. Himpunan C tadi diberikan dalam soal bilangan ganjil yang kurang dari 11. Maka kita tulis C kapital ya sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Tutup kurung kurawal. Nah, di sini Ananda harus ingat bahwasanya jika ada anggota yang sama, dalam himpunan hanya boleh ditulis satu kali. Ingat ya, satu kali. Penulisan anggota himpunan harus menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Ya, anggota himpunan huruf kecil, bukan kapital. Sekarang waktunya Ananda untuk latihan, untuk mencoba mengulang materi kita kali ini. Ada beberapa soal yang telah saya siapkan. Yang pertama ini nanti Ananda disuruh untuk mendaftarkan anggotanya. Ada tadi contohnya di atas. Yang kedua, menyebutkan anggotanya dengan kata-kata. Dan yang ketiga, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ustadz ucapkan selamat bekerja, semoga sukses, dan semoga berhasil. Bagi Ananda yang mengerjakan tugas dengan serius dan sungguh-sungguh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku.